Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Pelatih sepak bola Bologna, Sinisa Mihajlovic, melantarkan komentar kocak soal Zlatan Ibrahimovic usai timnya dikalahkan AC Milan di Serie A Liga Italia 2020-2021. Pada Sabtu 30 Januari 2021, Bologna memang menjamu AC Milan di Stadion Renato Dall'Ara. Di pertandingan tersebut, tuan rumah menelan kekalahan tipis dengan skor 1-2. Setelah laga, pelatih Bologna yang bernama Sinisa Mihajlovic memberikan komentarnya terkait pertandingan tersebut. Namun, ia juga membicarakan soal Zlatan Ibrahimovic. Saya merasa kami tidak pantas untuk kalah. Kami telah berjuang dan mereka malah mendapatkan 2 penalti. Semua bola mengarah ke Ibra, ujarnya seperti dilansir dari Sempre Milan. Kalau kami punya Ibra, kami bisa menang 3-0. Kami menciptakan 3 atau 4 peluang dan sama sekali tidak bisa mencetak gol. Untungnya kami selalu yakin sampai akhir kami harus bangga, tutupnya. Tampaknya, Mihajlovic yang memang sudah lama berteman dengan Zlatan Ibrahimovic melihat bahwa sahabatnya itu selalu mendominasi laga mereka. Sehingga, ia merasa kalau Ibra bergabung dengan Bologna, mereka bisa menang atas Milan dengan skor yang tak tanggung-tanggung yakni 3-0. Dengan kemenangan 2-1 tersebut, AC Milan sukses mempertahankan posisi di puncak klasemen Serie A Liga Italia 2020-2021. Sebaliknya, Bologna terpuruk ke posisi 13 dengan raihan 20 poin. AC Milan bisa gundah gulana, sang striker Zlatan Ibrahimovic masih bisa dikenai hukuman panjang jika terbukti bersalah melakukan pelecehan rasial kepada penyerang Inter Milan Romelu Lukaku. Ibra dikabarkan bisa dihukum larangan tampil hingga 10 laga. Komisi Disiplin telah memberikan hukuman masing-masing larangan 1 pertandingan di ajang Coppa Italia. Tapi, hukuman tersebut sudah otomatis karena Zlatan Ibrahimovic mendapatkan kartu merah pada laga itu. Lukaku juga kena sanksi larangan pertandingan karena telah memiliki akumulasi kartu kuning yang sudah memenuhi syarat untuk hukuman tersebut. Federasi Sepak Bola Italia telah membuka investigasi atas insiden itu untuk melihat apakah tindakan lebih lanjut diperlukan dan akan melihat rekaman video serta laporan wasit. Lantaran pertandingan digelar tanpa penonton, mikrofon dapat menangkap siapa yang mengatakan apa dengan lebih jelas. Menurut surat kabar La Stampa, seperti dikutip dari Football Italia Sabtu 30 Januari 2021, Ibrahimovic beresiko mendapatkan hukuman lebih serius hingga 10 pertandingan jika dia terbukti bersalah menggunakan penghinaan rasial. Hukuman itu akan berlaku untuk pertandingan Serie A dan Coppa Italia. Kata-kata yang menjadi sorotan dan dipertanyakan adalah saat Zlatan Ibrahimovic menyinggung-nyinggung soal voodoo dalam teriakannya kepada Romelu Lukaku. Ibrahimovic dan Lukaku adu mulut pada derby Milan ketika waktu pertandingan di babak pertama perempat final Coppa Italia itu berjalan sekitar 44 menit di San Siro. Dari beberapa rekaman dan konfirmasi media internasional, Ibrahimovic jadi sosok yang memprovokasi terlebih dahulu. Zlatan memulai dengan menyebut Lukaku seekor keledai. Lukaku lalu membalas dan mengajaknya ribut. Setelah itu, Zlatan langsung menyinggung soal voodoo. AC Milan meyakini kata voodoo terkait dengan Lukaku yang menolak kontrak baru ketika dia di Everton. Waktu itu, pemegang saham utama The Toffees Farhad Moshiri mengatakan dia melakukannya karena pesan voodoo. Kami menawarinya kesepakatan yang lebih baik daripada Chelsea dan akhirnya datang ke Finch Farm untuk menandatangani kontrak. Robert Ashton, kepala eksekutif Everton, ada di sana. Semuanya sudah siap. Ada beberapa reporter di luar. Lalu dalam pertemuan itu Rom menelepon ibunya, kata Moshiri dikutip dari Metro. Dia bilang dia sedang berziarah di Afrika atau di suatu tempat dan dia punya voodoo dan dia mendapatkan pesan bahwa dia harus pergi ke Chelsea, katanya. Masalah Lukaku dengan Ibra kian memanas. Petinggi klub AC Milan dan Inter Milan, yakni Maldini dan Giuseppe Malota bahkan ikut memanaskan perselisihan.
Baik Maldini dan Marotta berbagi pandangan mereka tentang perkelahian yang terjadi di Giuseppe Meazza awal pekan ini. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Jika seseorang mencoba menarik rasisme ke dalam ini, maka kami siap untuk membela pemain kami. Karena rasisme tidak ada hubungannya dengan Ibra, kata Maldini seperti dikutip dari Football Italia. Pemain meminta maaf kepada tim karena membiarkan mereka menjadi 10 orang. Lukaku menyerang rekan satu timnya tanpa alasan, jadi dia membela mereka. Pernyataan Maldini itu langsung mendapatkan tanggapan dari Marotta yang memiliki pandangan berbeda. Gambarnya jelas untuk dilihat semua orang. Saya bisa katakan mengenal Lukaku dengan baik bahwa dia bukan orang yang agresif. Meski begitu, itu jelas bukan iklan positif untuk sepak bola Italia atau sepak bola secara umum. Tugas kami sebagai klub adalah mendidik para pemain kami untuk tidak berperilaku seperti ini. Karena anak-anak menonton dan kami hanya ingin melihat citra yang positif. Jadi, tidak ada kekerasan dan saya juga menyertakan kekerasan verbal di dalamnya. Terlepas dari ribut-ribut Ibrahimovic versus Lukaku, AC Milan saat ini masih kokoh di puncak klasemen sementara Liga Italia dengan 46 poin dari 20 pertandingan. Rossoneri unggul 2 poin dari Inter Milan selaku pesaing terdekat mereka di posisi kedua. AC Milan dan Inter Milan akan kembali melakoni laga derby pada 21 Februari 2021 mendatang dalam ajang Liga Italia. Usia boleh mendekati kepala 4, tetapi bintang AC Milan Zlatan Ibrahimovic seakan tak mau berhenti menunjukkan aksi memukaunya di atas lapangan hijau. Zlatan Ibrahimovic menampilkan aksi memukau saat sesi latihan bersama AC Milan dengan mencetak gol akrobatik seperti legenda Barcelona. Ada-ada saja kelakuan bomber AC Milan asal Swedia itu. Usai jadi sorotan lantaran perseteruannya dengan Romelu Lukaku pada perempat final Coppa Italia 2020-2021, Ibrahimovic menyita perhatian lantaran aksinya saat latihan. Ibrahimovic terkenal karena kemampuan mencetak gol yang spektakuler sepanjang karirnya. Dia juga kerap menggunakan gerakan akrobatik untuk memasukkan bola ke gawang. Aksi itu pun dia tampilkan saat sesi latihan bersama AC Milan pada Minggu 31 Januari 2021. Dalam video yang diunggah di akun Twitter, Ibra mencetak gol dengan gerakan yang akrobatik. Ibra melompat ke udara di dekat tiang jauh untuk mengalihkan umpan silang menggunakan bagian luar tumit kanannya setinggi dada. Dia kemudian memberi judul video itu sebagai ninja. Karena dia memang telah mencetak gol luar biasa menggunakan teknik ninja, menyelinap lalu muncul tiba-tiba. Gol Ibra memiliki kemiripan yang mencolok dengan Impossible Goal milik Johan Cruyff untuk Barcelona. Johan Cruyff mencetak gol tersebut saat melawan Atletico Madrid dalam laga Liga Spanyol 1973-1974. Adapun aksi yang dilakukan Ibra mungkin memang hanya latihan, tetapi itu menunjukkan betapa hebatnya dia sebagai finisher bahkan dari sudut yang paling sulit. Meski berusia 39 tahun, Ibra terus membuktikan bahwa dia bisa mencetak gol dengan cara yang tampak mustahil. Ibra kembali ke AC Milan pada Januari 2020 dan berada dalam performa gemilang musim ini, mencetak 14 gol dalam 16 penampilan di semua kompetisi. Pada satu aspek, pelatih AC Milan Stefano Pioli sudah melampaui catatan milik peracik taktik legendaris Fabio Capello. AC Milan kembali ke jalur kemenangan usai membawa pulang hasil sempurna dari markas Bologna Renato Dall'Ara pada pekan ke-20 Serie A 2020-2021 Sabtu 30 Januari 2021. Tim beralias Diavolo Rosso itu menang 2-0 berkat gol Ante Rebic dan Franck Kessie. Kemenangan di rumah Bologna memastikan terciptanya sebuah rekor buat anak asuh Stefano Pioli. AC Milan Aran Stefano Pioli tercatat selalu bikin gol dalam 20 laga tandang Serie A secara beruntun. Rangkaian itu mengalahkan catatan skuad Diavolo besutan pelatih legendaris Fabio Capello pada rentang 1992-1993. Kala itu, Capello mengantarkan AC Milan selalu mencetak gol dalam 19 partai tandang secara konsekutif. Catatan penting lain yang diamankan AC Milan racikan Pioli adalah status tak terkalahkan dalam 17 laga beruntun di luar San Siro. Sejak kompetisi Serie A menghargai sebuah kemenangan dengan 3 angka mulai 1994, AC Milan baru kali ini tak tersentuh kekalahan dalam 17 lawatan ke rumah lawan secara beruntun.
AC Milan musim ini memang tampak lebih nyaman kala mentas di luar San Siro. Anak asuh Pioli berhasil mengumpulkan 28 angka di partai tandang berbanding 18 poin yang mereka dapatkan saat mentas di San Siro. Jika dirinci lebih dalam, 28 poin AC Milan di laga tandang Serie A 2020-2021 bersumber dari 9 kemenangan, 1 seri dan 0 kekalahan. Di lain sisi, 2 kekalahan yang sudah diderita AC Milan musim ini tercipta saat mereka merumput di San Siro. Catatan selisih gol juga menunjukkan kepuasan Diavolo saat mengunjungi rumah lawan. Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan mengemas 21 gol dan cuma kebobolan 8 kali. Statistik tersebut begitu jomplang jika dikomparasikan dengan catatan AC Milan kala melakoni laga kandang yakni 21 gol dan 15 kali kemasukan. Dengan kata lain, dibandingkan rekor di partai tandang, Gianluigi Donnarumma menderita nyaris 2 kali lipat gol saat berdiri di mister gawang San Siro. Menang dengan susah payah, Pioli sesali kesalahan konyol AC Milan. AC Milan harus susah payah kalahkan Bologna pada lanjutan Liga Italia di Stadion Renato Dall'Ara Sabtu 30 Januari 2021. Milan hanya menang tipis 2-1 atas Bologna. Kemenangan AC Milan diwarnai kegagalannya Zlatan Ibrahimovic mengeksekusi penalti. Untung saja, Rebic berhasil memanfaatkan bola rebound tepisan korupsi dengan baik. Pelatih Milan Stefano Pioli juga mengakui kesulitan yang dihadapi timnya. Dia menilai kalau saja tidak ada kesalahan konyol, Milan sudah menang dengan mudah. Gol balasan Bologna lewat Andrea Poli memang mengejutkan AC Milan. Untung saja, Gianluigi Donnarumma berhasil tepis peluang-peluang Bologna di menit akhir. Anda harus berkeringat untuk dapatkan poin. Tanpa kesalahan konyol saat Bologna cetak gol, kami pasti jalani laga yang bagus, ujar Stefano Pioli seperti dikutip dari Football Italia. Pekan lalu menjadi kabar buruk bagi Milan. Ini setelah mereka menuai 2 kekalahan tapi beberapa pemain penting berhasil pulih. 2 latihan terakhir kami termasuk yang terbaik dalam waktu lama. Kami bisa melihat pemain penting kembali dalam tim, ujar Pioli. Kami tak senang dengan penampilan lawan Atalanta karena mereka satu-satunya tim yang membuat kami menderita musim ini. Kami berusaha melawan ini, pungkasnya. Frank Kessie mengatakan bahwa Zlatan Ibrahimovic memiliki kuasa untuk menentukan siapa penendang penalti AC Milan. Zlatan Ibrahimovic sudah 6 kali mengambil tugas penalti AC Milan di Liga Italia musim ini. Namun, rasio konversi penalti Ibrahimovic cuma 50%. Hanya 3 yang berujung gol dari 6 kesempatan. Terkini, Ibrahimovic gagal menjalankan tugasnya sebagai algojo saat AC Milan bersuat dengan tuan rumah Bologna pada pekan ke-20 Sabtu 30 Januari 2021. Sebakan 12 pasnya pada menit ke-26 berhasil ditepis kiper Bologna Lukas Korupski. Beruntung, bola rebound berhasil disambar Ante Rebic menjadi gol untuk memberi keunggulan AC Milan 1-0. Pada babak kedua, tepatnya menit ke-55, AC Milan kembali dihadiahi penalti oleh wasit. Namun, kali ini yang maju sebagai eksekutor bukan Ibrahimovic melainkan Frank Kessie. Sepakan penalti gelandang asal Pantai Gading itu berbuah gol. AC Milan pun unggul 2-0. Soal siapa penendang penalti AC Milan, Ibrahimovic memang punya kuasa, demikian menurut Kessie. Di babak kedua dia membiarkan saya menendangnya, tapi dia adalah pengambil tendangan penalti yang terdedikasi, ucap Kessie seperti dikutip dari Football Italia. Semua tergantung dia, siapa yang menjadi eksekutor penalti, tetapi tendangan penalti lebih penting bagi penyerang, Kessie menambahkan. Ibrahimovic sejak awal musim ini memang menjadi eksekutor penalti utama AC Milan. Namun, dia melepas tugas itu kepada Kessie setelah gagal mengeksekusi penalti pada laga pekan ke-7 melawan Hellas Verona. Kessie sendiri memiliki rasio keberhasilan penalti lebih tinggi dari Ibrahimovic. Dalam 7 kesempatan menembak dari titik putih, pemain 24 tahun itu 6 kali sukses menjalankan tugasnya termasuk saat melawan Bologna. Satu-satunya kegagalan Kessie saat mengeksekusi penalti terjadi pada laga melawan Fiorentina pada pekan ke-9. Saat itu, AC Milan dihadiahi 2 penalti. Kessie gagal menunaikan tugasnya pada kesempatan kedua. Adapun, AC Milan mengakhiri laga kontra dengan Bologna di Stadion Renato Dall'Ara dengan kemenangan 2-1. Gol balasan tuan rumah dilesakkan oleh mantan gelandang AC Milan Andrea Poli. Kemenangan itu mengamankan posisi AC Milan di puncak klasemen Liga Italia dengan koleksi 46 poin.
messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come in